Sobat Genvest, balik lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini kita mau bahas tentang topik yang menarik. Untuk itu kali ini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Arka. Hai Arka, thank you for coming, udah menyempatkan waktu. Jadi Sobat Genvest, Arka ini research analyst dari sektor properti. Hari ini kita mau bahas tentang properti nih. Jadi selama sebulan terakhir ya, dari bulan Juli ini tuh kurang lebih sektor properti tuh rebound ya. Naiknya tuh lumayan signifikan. Sebenarnya tuh ada apa sih, Kak? Ya, sebenarnya kalau untuk share price rebound-nya ini ada beberapa hal ya. Pertama itu dari top down-nya sendiri, dari global perspective. Ini terlihat kalau US Fed rate ini tone-nya lebih dovish ya sekarang. Jadi kalau misalkan tone-nya lebih dovish, interest rate-nya nanti expectation-nya akan turun, terutama di second half ini. Ini pertama memang bagus ke semua equity market, especially to emerging markets, especially Indonesia ya. Jadi banyak capital inflow. Terus nanti dari situ juga sektor properti akan yang salah satu merupakan salah satu yang paling diuntungkan. Mengapa? Karena dari interest rate ini nanti seharusnya juga menjadi pendorong untuk penguatan rupiah. Kalau rupiahnya ini menguat, inflow dari US itu sendiri ataupun dari from the Western countries itu sendiri akan masuk ke Indonesia. Kedua, dari properti sendiri itu very sensitif atau sangat sensitif ke interest rate karena memang menjadi acuan dari mortgage ya ataupun bunga KPR. Kalau bunga KPR-nya itu nanti makin rendah, seharusnya lebih affordable bagi masyarakat gitu. Kalau lebih affordable bagi masyarakat, seharusnya demand-nya makin naik. Oke. Nah, yang kedua, untuk perusahaannya itu sendiri, mereka kan ada juga yang masih ada debt-nya atau utangnya. Jadi kalau misalkan ada utangnya itu sendiri, seharusnya leverage mereka, interest rate-nya itu makin rendah. Jadi ya nanti seharusnya in terms of the interest expenses itu akan berkurang. Gitu. Makanya dari properti itu mulai naik, terutama dari bulan Juli ya. Gitu. Perkiraannya Fed itu cut rate di September ya? Kalau kita ekspektasinya di sekitar September. Oke. Selain interest rate, kira-kira ada lagi nggak sih yang menarik kalau sektor properti? Mungkin emang mayoritasnya karena kita juga kalau di Indonesia mungkin mayoritas kalau kita beli properti itu pakai ini ya, kredit. Jadi ngaruh banget juga. Selain itu tapi ada nggak sih? Iya, kalau dari bulan Juli ini mereka itu sedang reporting atau publishing pre-sales ataupun marketing sales mereka untuk di second quarter ya atau kuartal kedua. Jadi kalau second quarter ini kelihatannya pre-sales mereka itu relatively inline. Kalau Ciputra itu masih di atas ekspektasi dari market dan juga ekspektasi kita, dan kita memperkirakan bahwa mereka akan menaikkan guidance mereka untuk marketing sales tahun ini di bulan mungkin di antara bulan Agustus, September ataupun Oktober, karena performance mereka yang masih bagus. Kalau untuk BSDE dan juga Pakuwon itu masih relatively inline dengan guidance yang mereka punya. Kalau untuk Summarecon sendiri itu mereka masih agak lagging ya dibandingkan dengan yang lain. BSDE, Pakuwon, Summarecon sama Ciputra ya. 4 itulah ya yang paling bisa dibilang market leader kalau di sahamnya ya. Iya, mungkin untuk kapitalisasi paling besar 4 itu. Mungkin ada PANI ya, cuman kita baru cover yang 4 itu sih. Oke. Kalau masalah yang VAT, Kak, itu masih berlangsung nggak sih sekarang? Ya, jadi kan sejak November tahun lalu itu PPNDTP atau VAT incentive dikasih ya sama government untuk pembelian rumah sampai 5M, tapi di cap sampai yang harganya 2M untuk yang dikalikan dengan PPNDTP-nya itu sendiri.
Kalau sampai bulan Juni, VAT insentifnya itu 100% dari VAT, jadi 11% subsidi. Okay. Kalau dari bulan Juli sampai Desember itu setengahnya ya, jadi 5,5%. Oke. Itu jadi katalis positif juga ya? Iya, pastinya. Oke. Nah, berarti sekarang kan dari suku bunga sendiri, terus dari yang VAT itu, kayaknya sentimennya lagi positif. Nah, properti ini tuh menarik dari segi untuk kita investasi secara short term atau long term sih? Iya. Mungkin untuk sektor properti itu sendiri harus agak selektif juga untuk saham apa yang dipilih, dan ini lebih cocoknya untuk short term ataupun long term ya. Tapi overall saya sih masih melihatnya sampai tahun depan masih bagus outlooknya. Dan kita itu punya topik terutama untuk sampai akhir tahun depan, yaitu Pakuwon. Yang kedua itu Ciputra. Kenapa Pakuwon? Karena tahun ini bulan November 2024 mereka akan membuka Pakuwon Bekasi Superblok mereka ya. Nah, kalau Pakuwon Bekasi ini dibuka, seharusnya ada handover dari apartemen yang cukup besar pada tahun 2025, dan juga mulai ini ketika dibuka kan ada rental income yang masuk ya. Rental income yang masuk ini seharusnya dibook di first quarter ataupun second quarter tahun depan gitu. Jadi ada boost of income di sana. Nah, jadi kita expect in terms of the earnings growth atau pertumbuhan pendapatan laba itu 20% kurang lebih untuk tahun depan. Pakuwon. Dan kalau untuk valuasinya sendiri itu kita udah melihat saat ini udah quite low ya. Jadi udah relatively mirip ataupun bahkan lebih rendah dibandingin ketika masa pandemi kemarin. Oke, topiknya berarti si Pakuwon ini ya? Kalau untuk longer term, ya. Oke, kalau yang lain? Kalau untuk Ciputra sendiri, kita sebenarnya masih positif akan sampai third quarter tahun ini ya. Terutama setelah nanti kita expect-nya mereka akan upgrade guidance, terutama untuk marketing sales. Itu salah satu katalisnya. Dan kedua, untuk pre-sales-nya sendiri sepertinya memang masih kencang. Jadi foreign investor itu juga kelihatannya masih suka dengan Ciputra ya. Oke, topiknya dua itu ya? Dua itu. Oke, Sobat Genvest, berarti kita dapetin mungkin kurang lebih insight ya kalau dari Arka. Secara short term mungkin secara short term sama secara long term, properti itu masih cukup menjanjikan ya secara fundamentalnya untuk bisa dikolek sama Sobat Genvest. Kalau dari short termnya itu mungkin bisa di Ciputra, seiring juga dengan mungkin dari asing juga lebih tertarik ya. Lalu kalau untuk yang long term mungkin teman-teman bisa ceknya Pakuwon. Oke, kalau gitu itu aja untuk hari ini. Thank you banget Arka udah jelasin sedemikian rupa. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube CGS International Sekuritas Indonesia. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? See ya!